Aku bukan untukmu, chapter 9, Permintaan Maaf Reno. Setelah mengurus wanita menyebalkan itu, Freddy kembali ke dapur membantu Dion. Ia pun langsung ditegur oleh teman sekaligus bosnya itu. Sudah selesai? Dion sambil sibuk memotong-motong sayuran. Jauh Freddy sekenanya. Jadi, berapa lama dia menunggu pesanannya diantar sampai dia tidak mau membayar? Dia bilang hampir 1 jam, jawabnya. Tapi saat aku mau mengecek CCTV, dia malah marah-marah dan langsung melemparkan uang ke wajahku. Dasar wanita aneh. Terlihat jelas kekesalan di wajah Freddy. Tentu saja, siapa yang tidak kesal mendapatkan perlakuan seperti itu. Terlebih, yang melakukannya adalah orang asing. Dion tersenyum miring sambil menggeleng pelan, kemudian berkata, "Aku heran dengan manusia seperti itu. Rela mempermalukan dirinya sendiri untuk sebuah keegoisan." "Itulah namanya manusia yang tidak punya malu," balas Freddy. "Malu itu sangat mahal harganya. Jika untuk makan saja tak mampu membayar, apalagi untuk membeli rasa malu, dia pasti tidak akan mampu untuk membelinya." Freddy langsung tertawa mendengar pernyataan Dion. "Ya, aku setuju dengan teorimu." "Tentu saja kau harus setuju," Dion menimpali. Freddy pun kembali bekerja membantu Dion, seperti biasa. Sepulang dari pabrik, Reno yang merasa kehausan langsung pergi ke dapur. Dan sesampainya di sana, tampak Anita yang sedang menyiapkan pesanan customernya yang memesan secara online lewat sebuah aplikasi. Sudah 5 bulan semenjak Herlan di PHK dari pekerjaannya, Anita berjualan makanan secara online. Karena ia rasa, berjualan secara online akan menjangkau lebih banyak pembeli dibanding membuka gerai di toko. Dan beruntung, meskipun Anita belum lama berjualan, tapi ia sudah memiliki banyak pelanggan. Karena masakan Anita cukup enak, sehingga masakannya itu disukai oleh banyak orang. Meskipun keuntungan dari hasil berjualannya itu tidak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan mungkin karena kebutuhan mereka tercukupi, membuat Herlan malas dan berpikir tak perlu bekerja lagi, cukup fokus pada hobi memancingnya saja. "Kau melamar pekerjaan?" tanya Anita sambil sibuk menata makanan di dalam wadah styrofoam dan sesekali menoleh pada Reno yang sedang menuang air ke dalam gelas. Jawab Reno dengan malas, kemudian meneguk air sampai tersisa setengahnya di gelas itu. "Semoga saja kau diterima bekerja di sana," ujar Anita seraya tersenyum pada Reno. Lagi-lagi Reno hanya menjawab sekenanya. Reno lalu pergi tanpa mengatakan apapun pada Anita. Namun langkahnya seketika terhenti saat Anita mengatakan, "Reno, Mama tahu kau marah pada Mama karena Mama selalu bertengkar dengan papamu. Mama hanya ingin mengingatkan papamu akan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Mama sudah pernah mengingatkannya dengan cara baik-baik, tapi papamu tidak mau mendengarkan." Anita menjelaskan, berharap Reno mau mengerti dan tidak marah lagi padanya. Setelah mendengar penjelasan Anita, Reno langsung pergi. Dan lagi-lagi membuat Anita sedikit kecewa pada Reno yang tak mau mengerti keadaannya. "Reno, andai kau tahu, Mama membutuhkanmu untuk menjadi penyemangat Mama dikala Mama sedang berjuang mempertahankan. Mama berharap kau bisa bersikap lebih dewasa dalam menyikapi keadaan keluarga kita," harap Anita dalam hatinya. Reno langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur dengan kedua kakinya yang menggantung. Ia menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Ucapan Anita kembali terngiang di telinganya. Jauh dari lubuk hati Reno, ia tak ingin bersikap seperti itu pada ibunya yang sudah berjuang sendiri untuk kebutuhan suami dan kedua putranya. "Maafkan aku, Ma, karena aku belum bisa menjadi anak yang baik, belum bisa menjadi anak yang membanggakan Mama. Selama ini, aku hanya menyusahkan saja. Kenapa aku selalu menyusahkan orang-orang yang ada di dekatku?" Reno menjambak rambutnya frustasi. "Aku harus bisa berubah. Aku tidak boleh terus-menerus bergantung pada orang lain. Iya, Dion benar. Aku harus memperbaiki hidupku. Aku harus bisa," batinnya berkata dengan mantap. Ia lalu mengubah posisi tubuhnya menjadi duduk, kemudian mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Reno berniat mengirim chat pada Dion. Namun, jarinya terhenti saat ia melihat nama Sena dalam barisan kontak chatting.
Reno kemudian tergerak untuk membuka kembali chat dengan mantannya itu. Reno tersenyum miring melihat chat dengan Sena dari awal berkenalan sampai chat terakhir kemarin. Belum ada yang ia hapus sama sekali. Padahal, Reno sangat rajin membersihkan chat di aplikasi itu. Terlebih, chat yang tidak penting. Tapi kenapa ia tidak menghapus satupun chat dari Sena? Apa itu berarti chat dari Sena adalah penting? Atau Sena adalah orang penting baginya? Reno kembali memikirkannya. Apa jangan-jangan selama ini aku menyukai Sena, tapi pikiranku terus menyangkalnya. Reno terdiam. Setelah beberapa detik, Reno menggeleng. Tidak, aku tidak pernah menyukai Sena. Kalau aku menyukainya, aku tidak akan pernah memanfaatkannya. Aku tidak akan pernah membuat dia susah. Aku hanya lupa saja menghapus chat-chat ini, batinnya. Yang kemudian langsung menekan trust icon dan seketika nama Sena pun menghilang dari deretan kontak chat di dalam chat pada aplikasi. Setelah menghapus chat Sena, Reno bergegas mengirimkan chat pada Dion. Apa tawaran untuk bekerja di restoranmu masih berlaku? Tanya Reno di pesan yang ia kirim pada Dion. Sejujurnya, Reno sedikit tidak yakin bisa diterima bekerja di pabrik itu, meskipun ia sudah memiliki pengalaman di pabrik makanan. Karena yang ia dengar, sangat sulit untuk bisa lolos tes di pabrik itu. Terlebih, Reno memiliki riwayat tidak baik di pabrik sebelumnya. Pasti akan semakin kecil kemungkinan untuk ia bisa diterima di pabrik itu. Dan harapan satu-satunya adalah menerima tawaran Dion untuk bekerja di restoran. Reno hanya bisa berdecak saat melihat chatnya belum juga dibaca oleh Dion. Sambil menunggu chatnya dibaca dan dibalas oleh Dion, Reno keluar dari kamarnya pergi menghampiri Anita. Ma? Mendengar Reno memanggilnya, Anita yang sedang sibuk menggoreng ayam pesanan customernya pun langsung menoleh ke asal suara. Ya, kenapa Reno? Reno berjalan mendekat pada Anita, mengikis jarak di antara mereka. Reno berdiri sambil terus menatap mata ibunya itu, sampai-sampai membuat Anita mengerutkan kening. Karena merasa heran dengan sikap putra sulungnya, Anita pun menegur, "Ren?" Namun, belum selesai Anita bicara, Reno tiba-tiba memeluknya, membuat Anita langsung terdiam. "Maafkan aku, Ma. Tidak berniat membenci Mama," lirihnya. Perlahan Anita membalas pelukan Reno. Ia merasa Tuhan langsung mengabulkan keinginannya saat itu juga. Mendengar Reno menangis, Anita pun ikut menangis. "Maaf, Ma. Aku sudah salah. Seharusnya aku tidak bersikap seperti itu pada Mama yang sudah berjuang sendirian supaya bisa memenuhi kebutuhan kami. Maafkan aku, Ma." "Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Kau mau kembali memeluk Mama saja, Mama sudah senang. Setidaknya Mama bisa kembali semangat," katanya seraya tersenyum senang sambil menyeka air mata di wajahnya. Reno lalu melepaskan pelukannya, kemudian diusapnya air mata di wajah Anita sambil berkata, "Terima kasih ya, Ma. Reno sayang Mama." "Mama juga sayang Reno," balas Anita sambil menghapus air mata di wajah putra sulungnya dengan lembut. "Ya sudah, apa ada yang bisa aku bantu?"